Kabar mengejutkan datang dari pernyataan Rizmon Hasyolan Sianipar menyebut Yusuf Kala terlibat dan ikut mendanai kasus ijazah Pak Jokowi dalam pernyataan yang disampaikan pada live channel YouTube. Saya Rizmon Hasyolan Sianipar dengan ini menyampaikan bahwa ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut terlibat mendanai Roy Suryo dan Tifa kurang lebih 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut. Waduh, kabar terbaru mengejutkan teman-teman. Rizmon mengatakan adanya keterlibatan daripada mantan wakil presiden bernama Yusuf Kala. Bukan main, katanya dari pernyataan daripada Rizmon, 5 miliar atas pertemuan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Aduh, untuk polemik ijazah Bapak Jokowi ini biar tetap jalan. Ini gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen-komen di bawah, mari kita ramekan. Sepertinya banyak yang terlibat ini. Motif politik juga, aku bukan aktif di partai politik ya. Mungkin hak politik bisa sah saja aku ikutin kan. Betul. Orang kan berhak juga berpolitik, Pak. Itu pun kalau bagiku filosofinya berpolitik itu ada setahun sebelum dan sesudah pemilihan. Setelah itu aku ya siapa kalah atau menang, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini kan. Iya. Seperti itu hak politik. Makanya yang ada itu adalah benar-benar basic ilmiah, Bang. Kebutuhan ilmiah, ingin mencerahkan masyarakat tadi. Karena apa kau lihat? Karena di kasus pusaran ijazah ini, sampel yang tertinggi yang diteliti teman-teman peneliti itu adalah foto-foto dari orang temannya Bang Dian Sandi yang katanya juga difoto dari Laci. Itu aja harus mengujinya 2 kali tuh. Uji dulu Dian Sandinya, diuji juga temannya, ya kan? Kan ditanya Pak Jokowi ada 3 kali berarti verifikasinya. Artinya ini udah nggak tersiar lagi nih. Tersiar, udah dokumennya udah omon-omon lah, boleh bilang ya omon-omon sebenarnya itu. Yang saya katakan dokumennya udah kosong lah kan. Udah mendingan gak usah diteliti kalau aku ya. Aku mendingan gak usah teliti. Kenapa? Ya kalau misalnya tadi Skopus pasti minta pernyataan dari Pak Jokowi. Mana primer itunya karena dia diteliti. Jadi apalagi ini penelitian ini dampaknya nih Bang, dampak sosial, dampak hukum, dampak politis, sekarang dampak budaya. Dampak budaya juga ya. Ya karena udah dilibatkan ada wayang, itu kan budaya kan. Udah sekarang udah kemarin yang ngomong bahwa itu siapa tuh? Oh iya, dari kita yang di ini artinya sudah nyampe ke dampak budaya juga. Ini hati-hati, aku nggak boleh lah. Waduh, Bonatua Silalahi akhirnya benar-benar independen sekarang teman-teman. Dan ini yang tidak disukai oleh kubu Roy Suryo CS, ditinggalkan oleh orang-orang. Bonatua Silalahi di sini sangat jelas mengatakan apa yang sebenarnya. Apa yang memang sebenarnya terjadi. Menurut Bonatua itu peneliti omon-omon. Lebih baik tidak usah diteliti. Sudah jelas semua. Akhirnya pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi temui Andi Aswan. Bahkan di suatu kesempatan, di lain kesempatan, Bonatua Silalahi mengatakan ini memang tidak ada perbedaan sama sekali. Dia mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi ya memang asli. Apa yang diperdebatkan oleh Roy Suryo CS? Roy Suryo CS ini tinggal menunggu nasib saja dah. Atau gimana kalau menurut kalian teman-teman? Komen di bawah. Yang menurut saya sudah menjadi teletabis, kan selalu menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. 1000% palsu. Ya kan, 9,9,9 palsu. Semua 9999 palsu, selalu disampaikan seperti itu. Jadi saya minta ya yang ahli telematika yang nanti mungkin dugaan saya menjadi teletabis. Kalau untuk Roy kita tutup pintu. Bukan lagi tutup pintu ya, kita semua kita tutup lah, jendela, pintu semua kita tutup lah udah.
Ya, kalau untuk Roy, saya minta nanti kepada Dirkrimum agar perkara ini lanjut ke pengadilan. Karena kenapa? Kita mau buktikan, ya, apakah S3 telematika ini, ya, yang nanti yang menjadi teletabis atau ijazah kita, ya kan? Nah, si telematika yang menurut saya sudah menjadi teletabis kan selalu menyampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu 1000% palsu, ya kan? 9,9,9% palsu, semua 9999 palsu selalu disampaikan. Lekomanan ini mengatakan kalau telematika akan menjadi teletabis dan kesempatan untuk Roy Suryo itu dikecualikan. Nggak ada harapan bagi Roy Suryo untuk mengajukan RJ, untuk meminta stop kasus ini. Apalagi kan beliau ini pernah dipenjara. Gegara juga masalah dengan Bapak Jokowi. Nah, ternyata dia tidak kapok. Mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya tidak diberikan kesempatan untuk Roy Suryo CS. Roy Suryo. Itu poinnya, Roy Suryo. Nah, ini dia kenapa yang terbaru kan ada suatu kesempatan di live video. Roy Suryo ini mengajak rekan-rekannya untuk bersumpah bersama. Untuk tidak saling meninggalkan. Tujuannya apa sebenarnya teman-teman? Biar nggak sendirian masuk boy. Itu aja. Gibran sangat cerdas menghantam dua buku. Buku white paper, buku Gibran Endgame. Itu dua buku itu dihantam dengan parcel aja. Hilang itu semua itu. Itu menampar tanpa tangan itu. Dua buku ditukar parcel. Selesai parcel lebaran. Jadi nggak capek lagi pakai data-data deh. Disitulah yang cerdas siapa ini? Sangat cerdas. Egy Sujana mengakui kehebatan dan kecerdasan yang dimiliki oleh wapres kita, yakni Mas Gibran. Menghantam terbitan buku 2 dengan satu serangan, yaitu satu parcel. Dimana kan kita tahu bersama yang diterbitkan oleh teroris yang ada Rismon, Roy Suryo dan Dr. Tifa, ada Jokowi White Paper, kemudian Gibran Endgame. Nah, 2 buku tersebut tanpa data, tanpa balasan pakai buku juga, cukup pakai parcel saja. Udah selesai semua. Pintar kan wapres kita? Atau gimana teman-teman? Komen-komen di bawah. Dan saya infokan bahwasanya Pak Jokowi itu adalah seorang negarawan yang besar, seorang pemaaf, dan seorang yang tidak pendendam dalam hal ini. Ya, ketika saya berjumpa dengan beliau berdua di Solo itu, beliau menjelaskan bahwasanya klaster 1 maupun klaster 2 yang tersisa itu, kecuali Roy Suryo ya, karena Roy Suryo itu tidak masuk dalam tahapan yang kan syarat-syarat untuk mengajukan RJ. Waduh teman-teman, Roy Suryo dikecualikan. Tidak masuk di kategori RJ. Makanya dia sekarang ini terus merapatkan teman-temannya biar tidak mengajukan RJ, biar tidak minta maaf ke Bapak Jokowi, biar nggak sendirian, biar rame-rame kalau harus masuk boy. Betapa paniknya Roy Suryo sekarang ini teman-teman. Memikirkan nasibnya, memikirkan hari-harinya ke depan. Kalau harus masuk bui untuk kesekian kalinya, ya akibat ulah siapa? Ya akibat ulah sendiri, teman-teman. Sulitnya menunjukkan ijazahnya. Bukan hak Anda. Bukan juga hak saya untuk tidak tahu urusan itu. Tidak ada urusan juga kalau dia memang negarawan, berarti terbukti bukan negarawan. Dan sikap tidak negarawan itulah yang mendowngrade dirinya sendiri. Jangan salahkan rakyat. Jangan menyalahkan rakyat kalau downgrade itu berasal dari sikap politik saudara Joko Widodo. Yang namanya ijazah itu palsu atau tidak, asli atau tidak. Yang namanya ijazah itu di tangan pemiliknya. Karena itu ada kajian yang kemudian menyimpulkan yang dipegang itu bermasalah. Kalau tidak mau dituduh ijazah itu bermasalah, tunjukkan, bandingkan, teliti, silakan. Sampai ke pramuka, ini kan aneh. Apa sulit?
Khosinuddin membuat pernyataan kacau lagi, teman-teman. Selalu nih, kalau Khosinuddin selalu membuat pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial. Nah, gara-gara Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah, maka katanya ya wajar rakyat mendowngrade citra daripada Bapak Jokowi. Lalu mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Loh, kok bisa semudah itu? Kalian mengatakan ijazah seseorang itu palsu. Bermodalkan cuma dokumen yang kalian download di internet, kemudian hasil scan, dan sumber-sumber yang kalian ambil dari salinan KPU dan sebagainya, sehingga kalian mengatakan, oh iya benar, ijazah itu adalah palsu. Sedangkan poinnya sebenarnya sudah dapat. UGM mengatakan, ya Pak Jokowi sudah lulus, sudah wisuda, dan ijazah telah diserahkan ke tangan Bapak Jokowi. Sebenarnya masalahnya sudah clear. Cukup sampai di situ. Tapi kalian yang ngeyel. Ini ngeyel. Nah itu dia teman-teman. Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Gimana nih kalau komentar kalian? Jangan lupa tuliskan di bawah ini, mari kita ramekan bersama.